Sugeng Dalu Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Mari ngopi dulu semuanya. Berapa hari yang lalu perjalanan saya ke tempatnya yang Sri Aji Jayabaya dengan tujuan melihat situasi kondisi yang sepi. Dengan kondisi yang sepi itu, maka saya bisa tenang di sana untuk refreshing, ya, refreshing. Jadi terus semuanya di zaman ini, saya melihat waktu itu di sana di zaman ini, di mana dunia ada dalam kutukan dunia. Kutukan dunia ini mempengaruhi semua laku makhluk hidup ataupun manusia. Jika nanti muncul satria-satria yang adil, yang berwibawa, yang bijaksana, nanti tahun depan sebentar lagi tidak akan menyelesaikan yang namanya kutukan dunia. Meskipun adil, meskipun bijaksana, meskipun apapun itu, maka tidak akan menyelesaikan yang namanya kutukan dunia. Yang bisa menyelesaikan kutukan dunia adalah titisan dari Dewa Wisnu. Saat Sang Krishna dititisi Dewa Wisnu, kesaktiannya luar biasa. Karena yang memelihara dunia ini adalah Dewa Wisnu yang memberikan kehidupan. Begitu ceritanya, mungkin dari kedangkalan spiritual saya. Begitu pula Arjuna dititisi oleh Dewa Wisnu. Nah, dulur semuanya, kadang kita menyepelekan terhadap nenek moyang kita. Tentang jangka Sri Aji Jayabaya, kebanyakan orang di komen, di mana Satrio Piningit? Itu ramalan yang tidak jelas, itu jangka yang tidak jelas. Saya ingatkan kembali, yang Sri Aji Jayabaya sudah jelas komponen-komponennya saat Gunung Merapi meletus, maka dan arahnya ke ngidul ngilen, maka kutukan dunia dimulai. Disitulah siapapun engkau pemimpinnya, kau tidak akan bisa menyelesaikan yang namanya kutukan dunia kecuali Sang Kesatrio Piningit. Dulur semuanya, remember, ingat, Raden Mas Ronggo Warsito, Angapei Ronggo Warsito, seorang pujangga besar yang dulu waktu mudanya pernah dititipkan oleh kedua orang tuanya di Ponorogo. Siapakah yang di Ponorogo? Adalah menantu dari Pakubuwono, Sinuwun Pakubuwono ke-4. Di sanalah beliau menimba ilmu, tetapi guru beliau tidak berhasil mendidiknya. Bersama pengawalnya yang setia, Tanujoyo, beliau memutuskan untuk pergi ke Kediri, di tempat saudaranya waktu itu Bupati Kediri, Cakraningrat. Karena di sana ada pemberontakan dari Tulungagung yang tidak mau di bawah Surakarta dan Kediri, makanya sedikit terhambat untuk bertemu dengan saudara beliau. Raden Mas Angapei Ronggo Warsito, seorang pujangga besar yang
meramalkan tentang Ratu Adil seperti yang Sri Aji Jayabaya dan Satrio Piningit tersebut. Apakah komponennya jelas? Banyak orang bilang bahwa Ronggo Warsito adalah meramalkan kegundahannya saat itu, karena saat itu polemik penjajahan Belanda. Era Ronggo Warsito adalah era Sinuwun Pakubuwono ke-9 waktu itu, bersama-sama dengan Diponegoro pada waktu itu. Tapi dulur, satu komponen yang jelas bahwa Raden Mas Sangabeyi Ronggo Warsito mampu mengetahui di mana bukan kapan waktu beliau akan meninggalkan dunia ini serta tugasnya. Beliau mengerti kapan beliau akan kembali ke tempat Sang Maha. Jadi bukan asal-asalan begitu. Nah, bukan ramalan asal-asalan dari beliau ini. Marilah kita saksikan nanti suatu saat bahwa kutukan dunia ini apakah mampu dicegah oleh orang yang adil dan bijaksana saja, atau akan semakin gila, karena yang hanya bisa mengendalikan adalah tumitisnya Dewa Wisnu di dalam jiwa seorang kesatrio Piningit. Ketika seorang pemimpin itu tidak melihat harta benda, maka beliau layak jadi seorang pemimpin. Saya berharap itu ada di jiwanya sang kesatrio Piningit. Dulur semuanya, pengelanaan Raden Mas Sangabeyi Ronggo Warsito otomatis ke Kediri, ke Ponorogo, menempa ilmu di pesantren, memahami falsafah Jawa, memahami Hindu Buddha, memahami sesuatu yang akan terjadi. Karena beliau waktu itu sangat memperhatikan masyarakat. Beliau adalah putra dari Yosodipuro kedua. Mungkin dari kedangkalan pengetahuan yang saya dapat, mohon maaf jika salah. Tetapi waktu itu beliau harusnya diangkat menjadi seorang Tumenggung atau Yosodipuro III, menggantikan ayah beliau yaitu Yosodipuro II dan Yosodipuro pertama. Hanya itu saja sedikit pengetahuan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih detail tentang Raden Mas Sangabeyi Ronggo Warsito, karena kemampuan latar belakang akademisi saya berbeda. Saya bukan ahli sejarah, tetapi saya sedikit banyak melihat. Mungkin dari kedangkalan spiritual saya, mohon maaf jika ada salah. Silakan diluruskan bagi yang lebih mengetahuinya. Tetapi yang jelas, kutukan dunia tidak hanya cukup oleh orang-orang yang berkemampuan spiritual tinggi yang masih muda, tanpa dibuktikan apa yang harus dilakukan, dan tidak akan bisa dibendung oleh keadilan dan kebijaksanaan dari seorang pemimpin. Tetapi butuh pemimpin yang tidak memikirkan harta benda dan tumitisnya Dewa Wisnu ke dalam jiwa seorang satrio Piningit Ratu Adil, layaknya Krishna yang dititisi oleh Dewa Wisnu dan layaknya Arjuna yang dititisi oleh Dewa Wisnu. Meskipun dewa-dewa konon kabarnya berasal dari Himalaya.
tapi yang akan terjadi tersirat dan tertulis pasti akan terjadi. Rahayu, rahayu dari timur.